Apa isi kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyimpan hartanya, yang enggak mau mengeluarkan zakatnya? Allah katakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka, kata Allah, dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di mana nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, harta mereka itu, emas yang mereka miliki, akan dijadikan lembaran-lembaran yang nanti akan dipanaskan. Yauma yuhma, pada hari di mana akan dibakar, akan dipanaskan emasnya, dan dibakarnya itu finari jahannam. Dibakarnya adalah dengan api neraka jahannam, bukan dibakar seperti orang sekarang membakar emas dengan api dunia, enggak. Tapi dibakarnya itu finari jahannam, alat untuk menyetrika wajah-wajah mereka, dahi mereka. Artinya bahwa mereka akan disiksa dari segala arah. Wa dhuhuruhum, dan punggungnya, jadi semua arah, depan, kanan, samping, kiri dan belakang. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya fahima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita di pagi yang penuh barakah ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita, dan duduknya kita di tempat ini adalah merupakan isyarat dikumpulkannya kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi ini kita melanjutkan Kitabuz Zakah, bab al-bai'ah ala ita'iz zakah. Bab yang menjelaskan tentang salah satu bai'atnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan secara khusus dalam bai'at itu mengeluarkan zakat. Ala ita'iz zakah, orang berbaiat kepada Nabi SAW untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu, maka apabila mereka bertaubat dan benar-benar bertaubat kepada Allah. Orang yang tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam, dia keluar dari kekafirannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tergantung diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perbuatan besar yang merupakan sebuah konsekuensi dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dia menyatakan akan keislamannya. Fa in tabu, maka apabila mereka benar-benar bertobat, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din,
maka mereka itu benar-benar adalah saudara kalian, saudara kalian seagama. Jadi orang yang dikatakan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, artinya dia benar-benar keluar dari kekafirannya kepada Islam, dan dengannya pula dia memperoleh ukhuwah, bahwa dia adalah saudara kita, saudara seiman, saudara seagama, ketika dia menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ayat ini tentunya menguatkan akan wajibnya zakat, karena menjadi syarat diterimanya taubat seseorang, dan menjadi syarat pula untuk kemudian dikatakan dia adalah saudara kita dalam iman kepada Allah, saudara seagama. Kemudian Al-Imam Bukhari meriwayatkan, mengatakan qala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsani Abi qala haddatsana Ismail an Qais qala Jarir bin Abdullah berkata, bay'atun nabiyya, aku berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa nushi ala kulli muslim, likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adanya materi baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zakat ini, tentu ini menjadi penjelasan yang lebih khusus akan betapa wajibnya zakat ini, sehingga dia menjadi salah satu yang dibaiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dan bahwasanya baiat di dalam Islam ini tidak bisa sempurna kecuali dengan seseorang tadi benar-benar komitmen untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan orang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya bisa merusak terhadap perjanjiannya untuk berislam, membatalkan terhadap baiatnya, maka dikatakan ini akhas minal ijab, bahwasanya riwayat ini yang menjelaskan tentang baiatnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengeluarkan zakatnya, ini tentunya lebih khusus lagi dari sekedar menjadi sesuatu yang diwajibkan. Karena tentunya tidak semua yang wajib itu dibaiati, menjadi materi baiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal-hal yang diwajibkan di dalam Islam, tapi tidak semuanya kemudian itu menjadi materi dalam baiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu bahwa apa yang menjadi konten, menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam baiatnya, tentu itu semuanya adalah hal yang diwajibkan. Dan tidak semua yang wajib saya katakan itu dibaiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ini menjadi satu materi baiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat, maka hal ini menunjukkan akan kekhususan pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang lebih terhadap zakat ini. Oleh karenanya beliau sebutkan di saat Rasulullah sallam membaiat. Dan dikuatkan lagi dengan ayat tadi, ya, di surat At-Taubah ayat 11, di mana seseorang tidak bisa masuk dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia meninggalkan kekafirannya, kecuali dengan dia menegakkan salat dan mengeluarkan zakat.
Wallahu a'lam. Selanjutnya bab ismi mani'iz zakah. Bab dosa orang yang tidak mau berzakat. Ini tentunya berlaku umum. Si kafir, orang kafir yang nggak mau mengeluarkan zakatnya, dia mendapatkan dosa atas kekafirannya yang pertama, yang kedua karena dia nggak mau mengeluarkan zakatnya. Dan ini juga berlaku kepada orang muslim yang sudah mempunyai sebab pada dirinya untuk mengeluarkan zakat karena dia mempunyai harta yang mencapai nisab tapi dia nggak mau berzakat, maka dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak wa la yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian mereka enggak melaksanakan kewajiban zakatnya terhadap hartanya, terhadap emas yang dia miliki atau perak yang dia simpan. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang mempunyai emas dan perak kemudian enggak melaksanakan haknya, tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia disebut sebagai orang yang menyimpan. Tapi ketika orang sudah mengeluarkan zakatnya, berapapun banyak yang dia punya, itu enggak disebut sebagai orang yang menyimpan. Jadi yang dikatakan orang yang menyimpan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ini, walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, itu bagi siapa? Summa la yunfiqunaha, bagi orang yang tidak menzakatinya. Atau orang punya harta tetapi tidak mencapai nisab, maka juga nggak disebut sebagai orang yang menyimpan harta. Jadi nggak bisa disebut sebagai orang yang menyimpan harta ketika harta yang dia miliki itu belum mencapai nisab. Atau orang yang punya harta yang sudah mencapai nisab dan dia sudah mengeluarkan zakatnya, ya, zakatnya emas, zakatnya perak, ya, zakatnya harta itu kan setiap tahun ada haulnya, ada ketentuan waktunya. Maka pada rentang waktu di mana dia sudah mengeluarkan zakatnya, dia nggak disebut sebagai orang yang menyimpan. Tapi manakala dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka setiap saat berjalannya waktu yang dia lalui, dia terus sebagai orang yang menyimpannya. Dan padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat berat. Dia terus mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembiranya bukan dengan pahala tentunya, tapi kabar gembira dengan siksa. Ini betul-betul menyakitkan tentunya. Orang kalau membaca ini, dikiranya dia mendapatkan kabar gembira, tapi ketika dia membacanya, kemudian dia melanjutkan apa isi kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyimpan hartanya, yang enggak mau mengeluarkan zakatnya. Allah katakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka, kata Allah, dengan azab yang pedih. Jadi kabar gembiranya isinya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di mana nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, harta mereka itu, emas yang mereka miliki, ya, akan dijadikan lembaran-lembaran yang nanti akan dipanaskan. Yauma yuhma, pada hari di mana akan dibakar, akan dipanaskan emasnya, dan dibakarnya itu fi nari jahannam. Dibakarnya adalah dengan api neraka jahanam, bukan dibakar seperti orang sekarang membakar emas dengan api dunia, enggak. Tapi dibakarnya itu fi nari jahannam. Emas-emas tadi dan perak atau harta yang mereka tidak keluarkan zakatnya, itu semuanya
akan dibakar di dalam api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu kemudian disetrika, ya, mas-masnya itu akan dijadikan setrika yang akan alat untuk menyetrika wajah-wajah mereka, dahi mereka, wa dhuhuruhum, punggung mereka. Kenapa dikatakan wajah? Kenapa dikatakan punggung yang disetrika? Karena mereka berpaling dari orang-orang yang sudah menjadi hak mereka untuk menerimanya. Mereka berpaling dari orang miskin dengan wajahnya. Mereka berpaling dari orang-orang yang fuqara dengan punggungnya. Maka wajah-wajah mereka yang telah berpaling dan punggung-punggung mereka di mana berpaling dari orang-orang yang berhak menerima zakat, itulah yang akan menerima balasan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum. Artinya bahwa mereka akan disiksa dari segala arah. Dari depan mereka disetrika, dari samping kanan punggungnya di mana dia telah berpaling dengan punggungnya itu juga akan disetrika, dari samping kirinya juga akan disetrika, wa dhuhuruhum, dan punggungnya, jadi semua arah, depan, kanan, sampai kiri dan belakang mereka mendapatkan siksa. Semuanya akan dibakar dengan emas yang telah dipanaskan dengan api neraka itu. Yauma fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka, orang-orang yang menyimpan harta yang tidak mereka zakati itu mereka akan disiksa dari segala arah, ya, dari depan, belakang dan samping. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan dahulu untuk diri kalian. Hadza ma kanastum li anfusikum. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan apa yang kalian simpan. Sekali lagi saya katakan bahwa ayat ini bukan berarti melarang kita menyimpan, enggak. Ya, yang dilarang itu, yang dikatakan kategori menyimpan itu adalah terhadap harta yang tidak dizakati. Adapun harta yang dizakati enggak apa-apa disimpan. Ya, enggak apa-apa. Ketika dia sudah melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya. Qala haddatsana, Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib. Qala haddatsana Abu Zinad anna Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Hurmuz membicarakan kepadanya bahwa dia mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bersabda, Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ta'til ibilu ala sahibiha. Unta itu nanti akan datang di hari kiamat menemui pemiliknya. Orang yang punya unta di dunia ini nanti akan didatangi oleh untanya. Ala khairi ma kanat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kalau dulu untanya kurus, nanti akan datang dalam keadaan untanya sempurna gemuk. Ala khairi ma kanat idza huwa lam yu'ti fiha haqqaha, apabila dia tidak melaksanakan haknya. Orang yang punya binatang, unta, kambing, sapi atau apapun yang wajib dia zakati, lalu kemudian dia nggak menzakati, dia tidak mengeluarkan haknya, maka nanti akan datang di hari kiamat dengan keadaan yang sempurna. Kalau kambingnya dulu yang dia miliki tanduknya kecil misalnya, itu akan dijadikan sempurna dengan tanduk yang bagus, ya. Yang kurus akan dijadikan gemuk. Akan datang nanti di hari kiamat menemui pemiliknya. Apabila idza lam yu'ti fiha haqqaha, apabila dia tidak melaksanakan haknya. Lalu kemudian unta-unta itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata'uhu bi akhfafiha,
dia akan menginjak pemiliknya. Oh ini tuan saya katanya. Ya, kata si unta nanti akan berkata, ini tuan saya, ditendang oleh unta. Tata'uhu bi akhfafiha, dengan sepatunya si unta tadi menendang pemiliknya itu. Wa ta'til ghanam, begitu juga kambing nanti akan datang di hari kiamat ala sahibiha, menemui pemiliknya, ala khairi makanat, juga dengan kondisi yang sempurna. Idza lam yu'ti fiha haqqaha, apabila dia tidak melaksanakan haknya, fa tata'uhu bi adlafiha, dia tendang pula, dia injak pemiliknya itu. Wa tantahu bi kuruniha, kemudian diseruduk, orang yang punya tadi diseruduk dengan tanduknya. Nah, ini salah satu azab juga dari Allah Subhanahu wa taala nanti, selain ya azab yang Allah taala sebutkan tadi dalam ayatnya dalam surat At-Taubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, wa huwas shadiqul masduq, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya benar, apa yang dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam itu benar, bahwa nanti kata Rasulullah, orang-orang yang enggak melaksanakan hak zakatnya dan hak terhadap apa yang dia miliki, haknya itu ada yang wajib. Nah, yang wajib itu adalah zakat, ya. Sedangkan haknya pula ada yang sunnah. Qala wa min haqqiha, dan dia menjelaskan wa min haqqiha, dan di antara haknya binatang yang kita miliki itu antuhlaba 'alal ma', agar kita memberikan susunya kepada orang yang membutuhkan. Ya, ketika kita punya unta, kita punya kambing, nah itu juga termasuk haknya yang supaya ditunaikan, ya, supaya dilaksanakan. Ya, kita memberikan susunya ya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Itu termasuk haknya. Qala wala ya'ti ahadukum yaumal qiyamah bi syatin yahmiluha ala raqabatihi laha yu'ar. Dan selanjutnya dikatakan bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian nanti di hari kiamat datang dengan membawa kambing yang dia pikul di atas pundaknya, di atas lehernya. Ala raqabatihi laha yu'ar, kambingnya akan mengeluarkan suaranya. Yu'ar, gimana suaranya kambing? Be gitu ya. Laha yu'ar. Fayaqul, kemudian orang itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang ini minta tolong pada Nabi, dia datang dengan kambingnya, dan kambingnya mengeluarkan suaranya, itulah yu'ar. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Fa'akul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'akul, lalu aku berkata, kata Nabi, la amliku laka syai'an, aku nggak bisa menolongmu, kata Nabi. La amliku laka syai'an, ya. Qad ballaghtu, aku sudah menyampaikan hal ini. Jadi perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau menyuruh kita untuk bersedekah, beliau menyuruh kita untuk berzakat, beliau menyuruh kita untuk melaksanakan hak dari harta kita yang Allah amanahkan kepada kita. Dan Rasulullah SAW memberitakan bahwa nanti di hari kiamat ketika orang datang dengan kambingnya, dengan untanya, ya, dan dia meminta kepada Nabi SAW, ya Muhammad, fa'aqul, lalu aku berkata, kata Nabi, la amliku laka syai'a wa qad ballaghtu, dan aku sudah menyampaikan, kata Nabi. Wa la ya'ti bi ba'irin yahmiluhu ala raqabatihi lahu ru'a, begitu juga kata Nabi, tidaklah seorang di antara kalian datang dengan membawa untanya, yahmiluhu ala raqabatihi, yang dia pikul dengan di atas lehernya. Coba bayangkan ya, unta yang besar itu, dan didatangkan dengan yang sesempurna mungkin di akhirat nanti, ya, biar begitu berat, ya, yang akan dia pikul di atas lehernya. Lahu ru'a, lahu rugha. Ini suaranya unta, rugha, istilahnya rugha. Kalau kambing tadi yu'ar. Fayaqul,
Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'aqul, lalu Rasulullah SAW mengatakan, la amliku laka syai'a qad ballaghtu, kata Nabi. Aku enggak bisa memberikan sesuatu padamu. Aku enggak memiliki apa-apa untukmu. La amliku laka syai'a qad ballaghtu. Aku benar-benar sudah menyampaikan hal itu. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Ali ibnu Abdullah, qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim, qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar an Abi Saleh As-Saman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man atahu Allah, siapa orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala malan, siapa orang yang diberi harta, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, muthila lahu, maka harta yang diberikan kepadanya di dunia ini akan dijelmakan baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syuja'an aqra lahu zabibatan, akan dijelmakan baginya hartanya sebagai ular, syuja', ular, aqra, yang botak, dikarenakan racunnya yang sangat dahsyat, yang sangat ganas, sehingga menyebabkan ular tadi rambutnya botak, ya, kepalanya botak. Lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah summa ya'khudhu bilah zamataihi, dia akan dililit, ya, oleh ular tadi, ular yang mengerikan, yang menakutkan itu. Kemudian dia akan dimakan oleh ular dengan kedua mulutnya. Summa yaqul, kemudian si ular mengatakan, ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah simpananmu. Summa tala Ali Imran, kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat dalam surat Ali Imran, yaitu ayat 180, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna, jangan mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali jangan mengira orang-orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya terhadap harta yang Allah Ta'ala telah berikan, bahwa nanti dia akan sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, ya, ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, mereka akan memikul dan hartanya itu akan dililitkan, ya, pada leher-leher mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Nah, ini riwayat yang kedua, hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Bukhari sebagai ancaman bagi mereka yang tidak mau berzakat, baik seorang muslim maupun utamanya tentunya adalah orang kafir yang mereka jelas sudah enggak mengeluarkan zakat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan dari hadis yang telah kita baca tadi, bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dikeluarkan zakatnya, kemudian harta tersebut menjadi ghair mutahhar, ya, hartanya nggak suci, nggak bersih hartanya, sehingga seluruhnya kemudian menjadi ancaman bagi pemiliknya. Artinya bukan hanya sebagian saja yang nggak dikeluarkan itu yang akan mengancamnya, tetapi seluruhnya kemudian. Seperti misalnya orang yang punya emas, ya, punya emas 80 gram misalnya atau lebih, di mana dia nggak keluarkan zakatnya, maka seluruh emasnya itu akan dijadikan siksa yang akan menyiksa nanti di hari kiamat. Bukan hanya kewajibannya yang belum dia keluarkan saja yang akan disetrikakan kepada dirinya, enggak, tapi seluruhnya. Wa fihi anna fil mali haqqan siwa zakah wa ajaba al ulama anhu bi jawabain. Ahaduhuma anna hadzal wa'id kana qabla fardhi zakah. Kalau kita perhatikan juga bahwa ketika ditanya tentang apa haknya unta yang kita miliki atau kambing yang kita miliki itu, di mana di situ dijawab
engkau memberikan minum ya dengan susunya kepada orang yang membutuhkan. Bahwa dalam hal ini berarti menunjukkan bahwasanya terhadap harta yang kita miliki itu ada hak yang lain selain hakul zakah. Ya. Tentu kan kalau zakatnya kambing bukan dengan kita memberikan susunya, bukan. Nah, tapi sudah dijelaskan kalau kita punya kambing sekian harus dikeluarkan satu diantaranya. Kalau kita punya kambing sekian kita harus mengeluarkan berapa. Itu sudah ada ketentuan yang sudah dijelaskan. Tetapi selain hak zakat, itu menunjukkan bahwasanya ada hak yang lain. Namun ulama di sini memberikan jawaban dengan beberapa jawaban, diantaranya anna hadzal wa'id kana qabla fardhi zakah. Bahwa ancaman tadi yang menjelaskan yang diriwayatkan tadi bahwa merupakan sebuah ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan haknya itu sebelum adanya kewajiban zakat. Karena qabla fardhi zakah. Jadi sebelum adanya kewajiban zakat, ketentuannya tentang zakatnya kambing, zakatnya unta, nah itu yang berlaku, ya, seperti memberikan susunya dan lain sebagainya. Lakin yaqiru alaihi anna fardhu zakah mutaqaddimun ala islami Abi Hurairah kama taqaddama taqriruhu. Tetapi ada yang membantah kalau dikatakan ini ancaman tadi adalah sebelum datangnya kewajiban zakat, sementara yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah, dan kewajiban zakat itu mendahului Islamnya Abu Hurairah. Otomatis ketika Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa berarti sudah jatuh kewajiban zakat itu. Sanil ajwibah, jawaban yang kedua terhadap hadis di atas, annal murad bil haqqi al qadru zaid 'ala al wajib wala iqaba bi tarkihi. Bahwa yang dimaksud dengan haknya tadi, ya, haknya adalah ketentuan yang sudah lebih atas kewajibannya. Jadi dia sudah melakukan kewajibannya, nah, tapi kemudian setelah selesai dia mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya, masih ada kelebihan yang dia miliki. Nah, itu yang dimaksud dengan hak tadi. Al-qadru zaid 'ala al-wajib wala iqaba bi tarkih. Wa inna ma dzukira istitradan lamma dzukira haqquha bainal kamal fihi wa in kana lahu aslun yazulu dzambi fi'lihi wa huwa zakah. Nah, akan tetapi selain kewajibannya juga disebutkan akan haknya, yang pada hakikatnya ketika orang sudah melaksanakan kewajibannya, maka apa yang lebih dari kewajiban itu tentu pelakunya nggak akan disiksa karena dia nggak mengeluarkan haknya. Wa yuhtamal, tapi juga dimungkinkan an yurad ma idza kana hunaka muttarrun ila syurbi labaniha. Nah, bila mana misalnya seseorang sudah melaksanakan kewajibannya yaitu zakat, tapi kemudian suatu waktu ada orang yang sangat membutuhkan terhadap susunya misalnya, lalu dia nggak memberi. Nah, itu juga mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang membutuhkan kemudian dia nggak memberikannya. Jadi kalau ada orang yang sangat membutuhkan untuk meminum susunya, maka dia harus memberikannya. Sehingga Ibnu Battal mengatakan fil mali haqqani, bahwa di dalam harta itu ada dua hak yang dilaksanakan oleh seseorang. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu hak yang menjadi fardu ain, menjadi kewajiban setiap orang. Wa ghairuhu, dan yang kedua adalah bukan fardu ain, tapi juga menjadi haknya. Maka memerah susu kemudian membagikannya kepada orang yang membutuhkan, itu juga adalah termasuk hak yang dalam kategori min makarimil akhlak, ya, dari kemuliaan akhlak seseorang. Jadi bukan hanya seseorang itu melaksanakan kewajiban zakatnya, tapi dia juga bersedekah,
ya dengan kelebihan harta yang dia miliki setelah dia mengeluarkan zakat itu. Oleh karenanya orang yang mengeluarkan zakat, ya, dia sudah bebas ya dari dikatakan sebagai orang yang dia selamat untuk dikatakan sebagai orang yang bakhil atau orang yang menyimpan. Jadi orang yang sudah mengeluarkan zakatnya, maka harta yang dia miliki nggak dikatakan sebagai sebuah simpanan yang mengancamnya, enggak. Dan dia juga menjadi orang yang selamat dari kebakhilan itu, orang yang sudah mengeluarkan zakatnya. Tapi belum dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ya. As-sakhi, sebagai seorang yang dermawan. Karena apa? Karena orang yang mengeluarkan zakat, yang dia keluarkan adalah memang hak orang lain yang harus dia keluarkan, bukan miliknya. Nah, tapi al-qadruz zaid, tetapi kalau dia kemudian sudah mengeluarkan zakatnya, berarti hak orang lain sudah dia keluarkan. Yang tersisa itu adalah milik dia. Ya, itu miliknya. Nah, maka ketika dia juga kemudian mengeluarkan, setelah dia mengeluarkan zakatnya, masih dia mengeluarkan yang lain lagi, dia memberikan sedekah dengan kelebihan hartanya itu, maka itu yang disebut sebagai orang yang dermawan. Kenapa? Karena yang dikeluarkan itu sudah bukan milik orang lain. Kalau tadi ketika dia menunaikan zakatnya itu yang dikeluarkan adalah milik orang lain yang harus dikeluarkan. Nah, baru dikatakan sebagai dermawan kalau dia memberinya lebih dari persentase yang telah menjadi kewajiban zakatnya itu. Wallahu a'lam shawab. Ini yang bisa saya bacakan dari hadis Bukhari dalam bab ancaman atau dosa bagi orang yang mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran diri kita menjadi orang yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.